Aceh Bija Channel, jumpa lagi bersama kami di Sarsandayang ya di TV Sumsel ya. Luar biasa, hari ini hari yang luar biasa. Hari yang tidak biasa kalau hari luar biasa ya. Kali ini saya ditemani oleh tokoh yang luar biasa ini, baik kesibukan beliau ini sangat luar biasa, tapi tetap masih mampu berada di sini, berada sama Sarsandayang. Kali ini kita sapa saja Ketua Umum KONI Sumatera Selatan, Bapak Haji Muhammad Yulen Gunhar SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Indonesia Jaya. Anjay Bice, luar biasa ya, di mana-mana beliau ini tetap selalu sehat ya kan, gagah ya kan. Kalaupun ketum ini sibuk tapi mikirkan olahraga juga ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Hari ini ketum kita bicara terkait simpel-simpel saja ya, terkait masalah mungkin bagaimana sih optimalisasi daripada pengembalian prestasi olahraga di Sumatera Selatan gitu. Mungkin bisa disampaikan biar Mang Cek bisa juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Mang Cek Bice yang di Palembang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini kami bersama Sarsandayang acara podcast TV KONI coba sedikit diskusi atau sharing kepada masyarakat Sumsel bagaimana kondisi olahraga di Sumatera Selatan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di Sumatera Selatan. Harapan kami bagaimana nanti ke depan dalam kepemimpinan kita ini kita bisa memaksimalkan fasilitas olahraga di Sumatera Selatan ini untuk mengembalikan kejayaan olahraga yang pernah ada di Sumatera Selatan. Iya. Itu. Baik, jadi ketum kalau kita bicara prestasi olahraga pasti kita tidak terlepas daripada sarana dan prasarana ya. Betul. Kalau ketum sendiri melihat kondisi sekarang kan Kota Palembang ini kan salah satu kota yang luar biasa memiliki sarana prasarana olahraga yang mencukupi, Regio FC ya. Itu kalau pandangan ketum sendiri bagaimana sih sistem pengelolaan yang bagus sehingga bisa dimanfaatkan untuk prestasi olahraga itu bisa meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Jadi begini, kita punya catatan sejarah tentang bagaimana Sumatera Selatan ini bisa melahirkan atlet-atlet setingkat nasional bahkan internasional. Dari cabang tenis dulu ada Ibu Suzana, juga dari atletik, juga dari ada pencaksilat, Dinda Abbas Akbar yang membawa nama Indonesia di kancah internasional dan beliau-beliau ini adalah atlet-atlet pembinaan Sumatera. Dan pada saat itu sarana dan prasarana pendukung untuk latihan atlet ini tidak begitu optimal. Tapi sekarang kita udah tahu semua bahwa Sumatera Selatan ini sudah melaksanakan event sekelas internasional, baik itu SEA Games maupun Asian Games. Dan salah satunya ini adalah aset daerah Sumatera Selatan, namanya Jakabaring Sport City. Nah, yang ini coba kita optimalkan bagaimana supaya atlet-atlet Sumsel ini bisa mengakses sarana dan prasarana olahraga Sumatera Selatan ini yang dibiayai oleh APBD ini untuk kemajuan atlet, seluruh cabur yang bisa mengakses langsung tanpa berbayar, tanpa terhambat dengan fasilitas yang lain-lain. Baik, ada wacana ketum ya bahwasanya cabur-cabur ini ingin agar Jakabaring Sport City itu dikelola kayak Senayan, artinya di situ ada kantor cabur-cabur, terus cabur-cabur juga di situ bisa berlatih di sana tanpa berbayar. Oh, sekarang kondisi berbayar ketum, masuk aja berbayar. Nah, ini mungkin ada rencana ketum mungkin ke depan seperti apa sih pengelolaan yang baik itu kalau menurut ketum sendiri? Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Daeng tadi kita juga sependapat ya dengan pandangan seperti itu. Dan juga kita sudah berkomunikasi dengan cabur-cabur yang ada di Sumatera Selatan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ada di Jakabaring Sport City. Bagaimana kita akan menciptakan atlet-atlet yang handal, profesional dan berbicara di kancah internasional, bahkan membawa nama Sumsel. Tetapi kalau sarana dan prasarana olahraga yang ada di Sumatera Selatan ini tidak bisa diakses oleh para atlet, para pelatih, ya kan, apapun bentuknya yang terkaitan dengan olahraga di Sumatera Selatan. Jadi kita berharap pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan ini
melalui musyawarah bersama KONI ya kan, merumuskan bagaimana supaya sarana dan prasarana olahraga yang ada di Jakabaring ini mendapat manfaatnya untuk mengembalikan kejayaan atlet-atlet yang berasal dari Sumatera Selatan. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa Sumatera Selatan ini dulu yang tidak punya fasilitas olahraga yang mumpuni, memadai, bisa melahirkan atlet-atlet yang tingkat nasional bahkan internasional. Tapi kok sekarang kita ini lempem gitu loh. Nah, kita berharap pemerintah provinsi, KONI, mari bersama-sama kita untuk merumuskan bagaimana sih mengelola Jakabaring ini supaya fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Jakabaring ini bisa dimanfaatkan oleh cabur-cabur yang ada di Sumatera Selatan. Maksimal gitu. Baik, Bu Mancek Bicek ini luar biasa, meskipun beliau ini kemana-mana tapi hatinya tetap di Sumatera Selatan. Bagaimana prestasi olahraga itu bisa terjalin untuk meningkatkan prestasi lagi ya. Nah, kalau terkait masalah kalau kita kan sudah sarana prasarana nih, prestasi kan tidak terlepas daripada sarana prasarana saja, tapi kan dengan adanya bukan surat ya, kalau tidak salah ada keputusan Menteri Olahraga ya. Nah itu agak mengurangi juga tuh sistem pembinaan olahraga. Tapi kalau Ketum sendiri melihat Menpora itu seperti apa sih? Ya kalau Menpora ini kan tidak begitu menjadi acuan ya bagi kita. Karena apa? Karena di sini kita menilai ya, atau merespon daripada Menpora itu terkait dengan anggaran untuk pembinaan prestasi olahraga. Tetap bisa ya, kalau tidak diberikan anggaran atau biaya ya agak susah prestasi kita ya, udah susah. Baik, jadi Mang Cek Bicek sebenarnya beliau ini juga kan adalah salah satu daripada anggota DPR RI ya, tapi di Komisi 9. Tapi yang jelas beliau juga Komisi 12 ya, tetap respon bagaimana pembinaan atlet itu mulai dari sarana, prasarana, termasuk juga masalah untuk anggaran seperti itu. Tapi yakinlah, kita tanya lagi ya, untuk anggaran kita sebenarnya kan begitu banyak juga di Sumatera Selatan ini kan ada perusahaan-perusahaannya untuk bisa membantu daripada kegiatan-kegiatan cabur olahraga. Nah sampai sejauh ini bagaimana Ketum melihatnya? Ya sejauh ini memang kita berharap kita masukkan perusahaan-perusahaan yang berkontribusi di Sumatera Selatan ini memberikan kontribusi juga kepada KONI Sumatera Selatan di bidang olahraga. Nah, karena KONI Sumatera Selatan sendiri kan punya program Sumsel Emas. Betul. Ya. Kita berharap perusahaan-perusahaan itu memberikan support kepada para atlet, pada cabur masing-masing, dan memberikan garansi jaminan pada para atlet ini ya dalam usia lanjutnya itu untuk berkiprah, ya. Bukan hanya kita tahu bahwa olahraga ini kan punya batas usia. Betul. Punya batas usia. Kalau dulu saya tahu itu atlet tenis meja, atlet voli, atlet bulu tangkis, atletik. Jadi begitu selesai menjadi atlet, mereka ini bisa bekerja di instansi tersebut. Betul. Nah sekarang ini kita berharap menjadi semangat ya. Semangat. Nah sekarang ini kita lihat atlet-atlet ini kalau udah prestasi udah selesai gitu. Nah kita kepengen ini berkelanjutan lagi ya. Baik. Jadi Mang Cek Bicek memang benar ya apa yang disampaikan Ketum itu sebenarnya prestasi itu memang utama ya kan. Tapi paling tidak mempertahankan daripada prestasi itu tadi ya, semangat juang daripada atlet itu kalau bisa ya kehidupannya juga terjamin. Ya. Artinya dia bisa masuk ke PNS atau dia bisa masuk jadi di perguruan tinggi atau apa ya. Nah baik Pak Ketum, kita tahu bahwasanya 2025 ini kan begitu banyak agenda kita untuk olahraga, terutama untuk persiapan daripada Porprov ya. Nah harapan Ketum nih di Porprov 2025 nih Ketum, ini sudah kita tahu bahwasanya tuan rumahnya itu adalah MUBA ya, yang kebetulan hobi juga tuh bupatinya tentang bagaimana untuk mengembangkan prestasi olahraga. Mungkin bisa disampaikan Ketum, biar Mang Cek Bicek juga tahu nih bagaimana persiapan daripada Porprov 2025. Kalau persiapan Porprov 2025 di MUBA itu kita sudah beberapa kali melakukan rapat internal di KONI ya, terkait dengan kesiapan cabur-cabur untuk melaksanakan Porprov, juga koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait pelaksanaan Porprov. Kalau secara teknis ini selesai. Sudah selesai ya, sudah 80% sudah ya, sudah. Tapi kita berharap kepada para atlet ya, atlet cabur,
untuk berkompetisi ya dengan sebaik-baiknya, menggali prestasi setinggi-tingginya. Bukan prestise ya, tapi Ya, prestasi dulu prestasi ya. dulu Baru setinggi-tingginya prestasi, ya. dengan tetap menjunjung sportivitas. Siap. Apapun itu harus kita terima. Menang kalah itu hal yang biasa. Betul. Tetapi untuk menjaga sportivitas dan menggali prestasi yang tinggi itu yang lebih penting. Baik. Jadi Ketum, ini mungkin pertanyaan terakhir Ketum, karena Ketum ini luar biasa waktunya kita sita sedikit ya. Ini harapan Ketum nih kepada KONI kabupaten kota terkait daripada persiapan dari Porprov, apakah agar mereka juga semangat untuk mengikuti acara Porprov itu. Itu bisa sampaikan. Kepada Ketua KONI kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, mari kita bersama-sama mensukseskan Porprov di Kabupaten Musi Banyuasin, ya, supaya meriah, ya kan, dari KONI kabupaten kota ini untuk segera mengirimkan atlet-atletnya melalui cabur masing-masing. Kita jadikan Musprov di Kabupaten Musi Banyuasin ini sebagai Musprov yang Porprov Pekan Olahraga Provinsi ini sebagai pekan olahraga yang menggali prestasi untuk Sumatera Selatan ke depan. Itu. Baik, terima kasih Bang Cik Bicek ya. Jadi jangan salah ya, KONI kabupaten kota juga harus ini sudah ada pesan dari Pak Ketum KONI Sumsel ya kan, agar tetap menyemarakkan, dan mudah-mudahan ya Ketum ya, nanti pada saat hasil daripada Musprov itu akan kita bawa ke PON di NTB dan NTT ya. Oke, Bang Cik Bicek, terima kasih banyak ini mudah-mudahan ini tayangan kami ini bisa menjawab daripada kawan-kawan di cabur ya. Mungkin ada tambahan lagi untuk kawan-kawan yang di cabur, harapan dan Ketum mau menyampaikan biar kayaknya Bang Cik Bicek juga jingle nih. Ya, jadi kepada cabur-cabur yang ada di bawah naungan KONI Sumatera Selatan, KONI Provinsi Sumatera Selatan, harap bersabar karena memang kendala daripada KONI Provinsi Sumatera Selatan ini terkait dengan pembiayaan. Ya, kita tahu pada periode yang lalu dan periode ini mungkin ada sedikit perbedaan. Alhamdulillah kita pada periode lalu, pada tahun yang lalu ya, kita sudah selesai menjalankan amanah 1 tahun itu, dan hasil pemeriksaan terkait dengan penggunaan keuangan yang ada di KONI Sumatera Selatan ini cukup baik dan sangat memuaskan. Nah, ke depan ini kita juga masih menunggu dari pemerintah provinsi untuk mencairkan dana pembinaan dan operasional kepada cabur dan KONI Sumatera Selatan. Rasanya tidak dalam waktu yang lama lagi ini segera tuntas, dan semua kewajiban KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada cabur itu akan segera kita distribusikan semaksimal mungkin. Yakinlah bahwa KONI Sumatera Selatan ini transparan, akuntabel, dan bisa diakses kepada seluruh cabur terkait dengan penggunaan anggaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Cik Bicek, terima kasih. Itu tadi ya. Jadi yang jelas KONI sekarang ini bukan KONI yang lama, bukan KONI yang baru. Artinya KONI sebagai KONI fasilitator terhadap daripada kegiatan cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi olahraga. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan acara yang berbeda, dan ini mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan, ya kan? Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Enggak.